kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saat ini tibalah saatnya kami anak-anak-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Namun sebelum itu, mari siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita memiliki yang namanya komitmen. Komitmen yaitu suatu keinginan yang ingin kita capai, suatu keinginan yang akan kita perjuangkan untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, sekarang saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terandung di dalam Injil Matius, pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai 22. Jika kita sudah temukan, dan saya akan membacakan buat kita semua dengan berikut hal mengikut Kristus. Ketika Yesus melihat banyak orang mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Injil Matius ini dituliskan oleh Matius sendiri sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi di Antioquia. Tema besar kitab Injil Matius ini, Yesus adalah putra Allah. Injil Matius ini adalah Injil yang pertama dari ketiga Injil sinoptik. Dan Matius ini sebelum dia dipanggil untuk melayani Tuhan, dia adalah seorang pemungut cukai. Dan nama Ibraninya adalah Lewi, dan nama Yunaninya adalah Matius anak Alfius. Tujuan kitab Injil Matius dituliskan yaitu untuk memperlihatkan kepada orang Israel tentang nubuatan dan penggenapan bahwa Yesus dari Nazaret adalah juru selamat dan raja yang dijanjikan. Dalam kitab ini saya akan mengambil sebuah tema yaitu komitmen melayani. Kelima temanya yaitu komitmen melayani Kristus. Komitmen melayani Kristus menurut Matius 8 ayat 18 sampai 22 memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, siap menderita dalam pelayanan. Seorang ahli Taurat dapat dilihat dari ayat yang ke-18 sampai 19. Seorang ahli Taurat ini ketika dia mengambil suatu komitmen untuk melayani Kristus, dia siap untuk menderita. Yaitu, dia siap untuk berkorban. Biar demi tantangan masalah yang dia hadapi, dia harus mampu untuk melewatinya ketika dia mengambil suatu komitmen untuk mengikuti Kristus. Ketika dia mengambil keputusan untuk mengikuti Kristus, dia harus taat dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya untuk dilakukan. Dan ketika dia melakukan suatu hal, yaitu dia harus lakukan dengan rendah hati. Rendah hati yaitu orang ini ketika dia melakukan suatu hal, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, itu dia harus melakukan dengan rendah hati. Orang tersebut seorang hamba atau seorang yang dipercayakan Tuhan untuk mengabarkan Injilnya, dia harus keluar dari zona nyaman. Komitmen seorang hamba untuk dalam pelayanan yaitu dia harus keluar dari zona nyaman tersebut, dan akan teruji ketika dia keluar dari zona nyaman tersebut. Dan seorang hamba yang mengambil komitmen untuk melayani Tuhan akan tetap diwarnai dengan penderitaan. Dia harus mengalami yang namanya penderitaan. Oleh sebab itu, dapat dilihat dari seorang tokoh Alkitab yang siap menderita dalam pelayanannya, yaitu Paulus. Saya akan mengambil ilustrasi ini
ketika penderitaan, yaitu tentang penderitaan Paulus. Paulus ini ketika dia mau mengambil komitmen untuk melayani Kristus dan dipanggil untuk melayani, yaitu dia siap menderita dalam pelayanannya. Meskipun beribu-ribu tantangan, masalah yang dia harus hadapi, dia tetap mampu untuk melewatinya karena dia percaya bahwa Tuhan selalu ada bersamanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Paulus dalam kehidupannya, dia berpikir bahwa tidak sebanding dengan penderitaan Kristus di kayu salib, hanya demi keselamatan bagi banyak orang. Oleh karena itu, Paulus meskipun dia mengalami banyak masalah, tantangan yang dia harus hadapi, dia tetap sukacita dan dia tetap percaya kepada Tuhan meskipun dia harus mengalami masalah tersebut. Begitu pula juga dalam kehidupan kita seakan mengaplikasikannya, yaitu ketika kita mengambil suatu komitmen untuk melayani Tuhan atau menjadi seorang hamba Tuhan, kita harus siap untuk menderita. Kita harus siap untuk melakukan setiap tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Meskipun kita harus melewati berbagai macam masalah, kesulitan, pergumulan, tapi kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Kita jangan berpikir bahwa ketika kita mengalami suatu masalah, kita jangan pernah lari dan jangan pernah mundur. Meskipun itu masalah yang membuat kita mundur dalam pelayanan, tetapi kita tetap percaya bahwa masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita manusia, dan masalah yang kita hadapi tidak melebihi penderitaan Kristus. Dan saya akan mengambil poin yang kedua, yaitu meluangkan waktu dalam pelayanan. Ketika seorang ahli Taurat ini mengambil keputusan dan meluangkan waktu dalam pelayanannya, dia tetap siap dan dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Karena seorang hamba ini meskipun dia mengalami suatu masalah atau banyak tantangan, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan tetap mampu untuk menolongnya meskipun ada sesuatu hal yang membuat dia mundur, tetapi dia tidak pernah mundur, dia tidak pernah lari dari masalah tersebut, tetap dihadapi. Nah, sebab itu dapat dilihat dari dua orang tokoh Alkitab, yaitu mereka bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Ketika Maria dan Marta ini adalah bersaudara, ketika Maria dan Marta ini, ketika Yesus pergi numpang di rumah mereka, Maria ini tetap lebih mengutamakan Tuhan dibanding dengan pribadinya sendiri. Tetapi Marta sibuk melayani. Bukan berarti Maria tidak banyak pekerjaan atau kesibukan dalam kehidupannya. Dia memiliki banyak pekerjaan, tetapi dia lebih mengutamakan Tuhan. Dia lebih mengutamakan keselamatannya dibanding dengan kebutuhan pribadinya atau dibanding dengan pekerjaan pribadinya. Namun Marta, dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang tuan rumah yang baik pada Kristus. Marta ini adalah sosok wanita yang menunjukkan yang terbaik betul, atau perempuan yang mengasihi Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan karena kita melayani Dia, tetapi Tuhan datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan datang untuk melayani umatnya. Nah, sebab itu memang Marta bukan berarti dia tidak mau melayani Tuhan, tetapi Marta ini dia lebih mementingkan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tetapi dia tidak mementingkan keselamatannya. Nah, sebab itu bukan berarti Tuhan membenci kepada Marta atau mengucilkan Marta, tetapi yang Tuhan inginkan yaitu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, bukan pribadinya. Nah, saya akan mengambil aplikasi dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita mengambil suatu komitmen untuk melayani Kristus, atau kita dapat dilihat dalam kehidupan kedua orang bersaudara ini, yaitu Maria dan Marta.
Maria lebih mengutamakan Tuhan dibanding dengan keinginan pribadinya. Tetapi Marta dia menunjukkan dirinya bahwa dia mengasihi Tuhan. Tetapi yang lebih terutama yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita yaitu kita mengutamakan Tuhan. Dan kita memberikan, kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukannya Tuhan bukan yang Tuhan inginkan yaitu kita memberikannya, kita menunjukkan yang terbaik buat Dia, enggak. Tapi yang Tuhan inginkan, gimana caranya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memprioritaskan Tuhan meskipun dalam kehidupan kita mengalami suatu masalah, tetapi kita selalu yang Tuhan inginkan kita selalu mengandalkannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saat ini saya akan mengambil poin yang ketiga, yaitu meninggalkan orang yang kita sayangi. Yaitu terambil dalam ayat yang ke-22. Meninggalkan orang yang kita sayangi. Ketika seorang ahli Taurat ini mengambil komitmen untuk mengikuti Kristus, dia harus meninggalkan orang yang dia sayangi, baik keluarganya, saudaranya, maupun hartanya, kekayaan, dan segala macam yang dimiliki di dunia ini. Dia harus meninggalkan semuanya itu. Dia harus fokus pada tujuannya, yaitu mengutamakan Kristus. Nah, ketika orang tersebut mengutamakan Kristus dalam kehidupannya, bukan berarti seorang ahli Taurat ini tidak memiliki banyak pekerjaan. Dia memang memiliki banyak pekerjaan, tetapi ada sesuatu hal yang dia rindukan, yaitu keselamatan jiwanya. Keselamatan kepada Kristus itu yang dia rindukan. Dan saya akan mengambil sebuah ilustrasi, yaitu ada seorang hamba Tuhan. Dia memiliki seorang anak dan satu orang istri. Ketika seorang hamba Tuhan ini setiap harinya dia pelayanan, dia melayani Kristus dimanapun dia pergi berada, bahkan di desa terpencil, di kota, bahkan dimanapun dia pergi untuk mencari jiwa dan melayaninya. Orang tersebut ketika anaknya ini pergi ke sekolah, anak tersebut dengan keadaan baik-baik, tetapi seorang ayah ini dia siap-siap untuk pergi pelayanan. Tetapi ketika di tengah jalan anaknya celaka, bahkan dia pergi ke rumah sakit, bahkan nafasnya pun tinggal satu-satu. Dan banyak orang, bahkan dokter pun meragukan anak ini untuk selamat. Mereka pikir bahwa karena nafasnya tinggal satu-satu, bahkan sampai tidak bernafas pun, mereka mengira bahwa anak ini mau meninggal. Tetapi ayah tersebut dia pergi untuk pelayanan. Ketika di tengah pelayanannya dia mendengar kabar kalau anaknya mau meninggal dan anaknya berada di rumah sakit. Nah, ketika dia mendengar kabar tersebut, istrinya sangat takut karena ini anaknya mau meninggal. Ketika dia mendengar kabar tersebut dan istrinya berada di rumah, cuma hanya bapak ini saja yang melayani. Tapi bapak ini ketika dia dengar telepon dari istrinya dia mengajak suaminya untuk pulang dan jangan ikut pelayanan. Tetapi bapak tersebut dia lebih mengambil tindakan untuk pelayanan. Dia menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan olehnya. Tetapi ketika orang tersebut dalam pelayanannya, dia percaya kalau anaknya selamat, dan dia berpikir bahwa kalau anaknya meninggal itu semuanya rencana Tuhan. Ketika anaknya hidup itu semuanya karena rencana Tuhan. Nah, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika orang tersebut, seorang pendeta ini atau seorang hamba Tuhan ini, ketika dia mengalami suatu masalah, yaitu masalah dalam keluarganya, meskipun dia mendengar hal tersebut menyedihkan pun, tapi dia tetap percaya kalau anaknya meninggal itu rencana Tuhan. Kalau anaknya ini masih hidup itu rencana Tuhan, karena dia percaya bahwa
ketika anak tersebut meninggal pun, bahkan dia hidup pun, dia percaya bahwa Tuhan yang mengambil dan Tuhan pula yang memberi. Dia percaya di situ, sehingga orang tersebut dia nggak merasa takut dalam meskipun dia pelayanan, tetapi dia lebih mengutamakan Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengalami suatu masalah, tantangan, rintangan dalam kehidupan kita, kita lebih memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena setiap apa yang kita miliki yang ada di dunia ini itu cuma hanya sementara, tetapi yang selamanya itu adalah keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu menjadi pesan buat kita semua adalah utamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan yang lebih terutama di antara poin-poin yang saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama, ketika kita mengambil suatu komitmen dalam pelayanan, kita harus siap untuk menderita. Dan yang kedua, kita meluangkan waktu dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita tinggalkan orang yang kita sayangi, atau kita meninggalkan kenyamanan yang ada di dunia ini. Kita lebih memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai sini saja firman yang dapat saya bagikan buat kita semua. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat kemanapun kita berada. Dan satu hal yang saya ingatkan buat kita semua, kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya di sini saja yang saya dapat sampaikan. Mari kita berdoa. Puji segala syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih banyak buat firman yang kami telah dengar bersama. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengambil suatu komitmen untuk melayani Engkau, dan kami siap untuk menanggung segala sesuatu. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, segala pergumulan apapun yang kami lewati dan yang kami harus lalui, karena itu semua tidak melebihi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, setiap masalah, tantangan, rintangan yang kami harus hadapi, Tuhan akan memberikan solusi bagi kami. Namun sebab itu Tuhan, terima kasih banyak karena kebenaran firman-Mu yang kami dengar bersama. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.